Pemirsa, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri memeriksa Edi Mulyadi. Ia diperiksa terkait kasus ujaran kebencian karena diduga menghina ibu kota baru. Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak. Ya, pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Nggak ada. Nih, sampai tinggal di mana Om Azab? Barreskrim Polri sudah mengirim surat panggilan terhadap Edi Mulyadi untuk diperiksa sebagai saksi terlapor di kasus ujaran kebencian bermuatan sara. Dalam perkara ini, penyidik telah memeriksa 38 saksi dan 8 diantaranya merupakan saksi ahli. Kasus bermula dari pernyataan Edi Mulyadi di channel YouTube-nya yang mempermasalahkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Mantan caleg PKS itu menyebut Borneo sebagai tempat jin buang anak. Selain menyinggung ibu kota baru, Edi Mulyadi juga menyinggung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait pemeriksaan Edi Mulyadi, kita langsung bergabung dengan Said Masyur dan juru kamera Handel Revalino dari Mabes Polri Jakarta. Ya, Said, Anda mengatakan bahwa Edi tidak hadir dalam pemeriksaan kali ini. Apa sebenarnya alasan ia tidak hadir? Baik, Julita, terduga kasus ujaran kebencian Edi Mulyadi dipastikan tidak hadir pada pemeriksaan hari ini yang sebetulnya dijadwalkan oleh Barreskrim Polri pada hari ini Jumat 28 Januari 2022. Edi Mulyadi hanya diwakili oleh kuasa hukumnya yang terdiri dari ketua tim kuasa hukum dan beberapa rombongan tiba pada pukul 10 pagi tadi di Barreskrim Polri ini, Julita, dan pihak kuasa hukumnya mengatakan setidaknya ada beberapa hal yang kemudian menyebabkan klien mereka, dalam hal ini Edi Mulyadi, tidak menghadiri pemeriksaan hari ini. Di antaranya adalah salah satu aturan pemanggilan daripada klien mereka ini tidak sesuai dengan prosedur hukum atau KUHAP, di mana sejak penetapan ataupun penaikan kasus daripada Edi Mulyadi ini dari penyelidikan menjadi penyidikan, ini minimal seharusnya ini harus 3 hari pasca penaikan kasus atau status hukum ini barulah kemudian dilakukan pemanggilan. Sementara apabila kita melihat proses daripada penaikan kasus ataupun status hukum daripada Edi Mulyadi ini dilakukan oleh Barreskrim Polri pada Rabu 26 Januari 2022 kemarin, sehingga pihak kuasa hukum mengatakan klien mereka ini tidak harus menghadiri ini karena tidak sesuai dengan proses KUHAP. Selain itu juga di poin-poin daripada surat pemanggilan dari terhadap Edi Mulyadi ini, pihak kuasa hukum menilai beberapa poin-poin di dalam surat tersebut dianggap tidak jelas, sehingga pada pagi tadi, Julita, pihak kuasa hukum dan juga rombongannya ini hanya tiba di Barreskrim Polri membawa sebuah surat permohonan untuk kemudian dilakukan penundaan pemeriksaan dengan beberapa alasan yang sudah saya sebutkan tadi, Julita. Dan juga ketua tim kuasa hukum Herman Hadi ini mengatakan pihaknya akan menunggu pada hasil daripada pelaporan surat untuk kemudian melakukan penundaan daripada pemeriksaan ini, dan nantinya kliennya dipastikan akan hadir apabila penjadwalan ulang ini akan dilayangkan kembali oleh Barreskrim Polri. Dan kita akan mendengarkan terlebih dahulu, Julita, seperti apa keterangan daripada kuasa hukum yang tiba pada 10 pagi tadi di Barreskrim Polri. Berikut ini kita dengarkan bersama. Kami sudah menghadap penyidik ya, sedang ada penyidik dan alhamdulillah diterima. Yang masuk tadi kurang lebih kita dari tim 4 orang di dalam, dan penyidik ada 3 orang. Nah, kami sudah jelasin, surat kami itu sudah kami jelasin kepada penyidik bahwa ketidakhadiran Pak Edi, ya, pertama masalah peraturan hukum. Artinya ada KUHAP yang mengatur bahwa pemanggilan itu tidak boleh terburu-buru, minimal 3 hari. Nah, prosedur pemanggilan yang dilakukan oleh Barreskrim kan 2 hari. Artinya itu ada prosedur yang dilanggar. Yang kedua, surat pemanggilan itu sendiri tidak menjelaskan peristiwa apa yang terjadi sama Pak Edi itu gitu loh. Sehingga kami anggap itu kabur gitu loh. Cuma ada pasal-pasal sara saja. Artinya
perlu dijelaskan itu. Nah tadi kita sudah sepakat pihak Mabes Polri akan melakukan pemanggilan ulang. Ya kalau memang ada pemanggilan kita akan datang. Gitu. Sebagai informasi tambahan, Julita, Direktorat Tindakan Pidana Cyber Barreskrim Polri sebetulnya sudah menetapkan ataupun menaikkan kasus daripada Edi Mulyadi ini dari proses penyelidikan menjadi penyidikan pada 26 Januari 2022 kemarin. Bersamaan dengan itu juga Barreskrim Polri, Julita, mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP terhadap Kejaksaan Agung, yang ini berarti pihak Barreskrim Polri akan kemudian melakukan proses penyidikan termasuk juga memanggil beberapa saksi-saksi. Sekadar informasi tambahan juga, Julita, bahwa kasus yang menimpa Edi Mulyadi ini setidaknya ada 2 kasus sebetulnya. Yang pertama adalah Edi Mulyadi sempat mempermasalahkan daripada perpindahan ibu kota baru ke Kalimantan, di mana dalam sebuah unggahan video di YouTube Edi Mulyadi mengatakan bahwa Kalimantan Timur ataupun tempat di mana yang akan dijadikan sebagai ibu kota baru oleh pemerintah dia menyebutkan sebagai tempat jin buang anak begitu. Dan selain itu juga pihak Edi Mulyadi juga sempat mengatakan di media sosialnya, dalam ini YouTube-nya, mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yaitu macan yang menjadi meong. Hal ini kemudian menjadi polemik di tengah publik, Julita, dan beberapa pihak juga melaporkan ini bukan hanya di Jakarta namun juga dari tim adat LSM dan juga beberapa pihak-pihak terkait ini melakukan pelaporan di beberapa polda, sehingga kemudian ini menjadi alasan kemudian kasus ini ditangani langsung oleh Barreskrim Polri, karena dari beberapa polda di daerah juga mendapat laporan hal yang serupa. Termasuk juga pada Aliansi Borneo Bersatu juga kemarin sempat melakukan audiensi di Komisi 3, Julita. Mereka mempermasalahkan daripada apa yang menjadi polemik yang dituduhkan oleh Edi Mulyadi terhadap Kalimantan Timur ini. Tentu kita masih menunggu, pihak kuasa hukumnya juga tadi mengatakan kliennya dipastikan akan hadir apabila jadwal ulang ini sudah diatur oleh Barreskrim Polri. Julita? Iya, Said, apakah sejauh ini ada fakta-fakta baru dari hasil pemeriksaan sementara pihak kepolisian? Baik, Julita, Karo Penmas di Humas Polri dalam hal ini Ahmad Ramadan mengatakan memang setidaknya ada 38 saksi yang diperiksa terkait dengan dugaan ujaran kebencian ini, Julita, di mana 30 diantaranya merupakan saksi fakta, sementara 8 lainnya merupakan saksi ahli. Ke-38 ini diperiksa sejak ditetapkannya sebagai ataupun dinaikkan kasus daripada Edi Mulyadi ini pada 26 Januari 2022 kemarin. Pemeriksaan terus berlangsung berkaitan dengan fakta-fakta apa sebetulnya dan juga temuan-temuan apa saja yang ditemukan oleh pihak penyidik ini, Julita. Ahmad Ramadan belum merinci apa sebetulnya yang menjadi fakta-fakta dan juga hasil daripada penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Kami tentu masih menunggu, sampai saat ini belum ada informasi, dan juga pihak Ahmad Ramadan juga mengatakan penyidikan ini masih terlalu dini untuk kemudian mengumumkan fakta-fakta apa yang kemudian ditemukan oleh pihak penyidik. Begitu juga dengan pasal-pasal yang kemudian akan dituduhkan kepada yang terlapor ujaran kebencian ini, dikarenakan karena kasus ini atau penyidikan ini masih terlalu dini begitu. Yang jelas adalah pihak Barreskrim Polri sudah mengirimkan beberapa tim penyidik di beberapa polda daerah-daerah yang kemudian akan menjadi saksi daripada pemeriksaan ini. Tentu kita masih menunggu seperti apa hasilnya dan kemudian nanti akan diumumkan oleh pihak Barreskrim Polri. Demikian, Julita. Saya terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu dia Said Masyur dan juru kamera Hanil Revalino dari Mabes Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.